Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas dari pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Setia dalam segala perkara. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus mensyukuri atas pertumbuhan iman orang-orang Filipi yang mau mengambil bagian dalam menghadapi kesusahan dan memberikan perhatian kepada Paulus dan karyanya. Paulus berani mengungkapkan kalimat ini, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Karena Paulus sudah merasakan peran serta umat Filipi dalam kerasulannya, Tuhan telah menggerakkan umat Filipi untuk terlibat dalam kerasulannya. Ketulusan dan kesetiaan umat Filipi meneguhkan semangat Paulus untuk berjuang dalam kerasulannya. Hal yang sama ditegaskan oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang setia dalam segala perkara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang mau bertumbuh menjadi pribadi yang setia dan benar serta jujur. Artinya, kita semua mempunyai peluang yang sama untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan di mata Allah. Kita semua bisa dan mampu menjadi orang yang setia dan benar. Apakah kita mau? Apakah kita tidak mau? Bagaimana, saudara? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kehendak kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.